Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam ulun buai doakan mudahan masuk surga. Yang kulir jawab salam mudahan masuk angin surga jua. Kali lagi mudahan hutang pian lunas. Amun kada lunas juga mudah-mudahan yang menghutangi kada ingat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana bi hadzal makani bis salamati wal afiyah min kulli baliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa huwa asdaqul qailin. Hadratul kiram, para alim ulama, para habaib, wabil khusus kepada ayahanda Tuan Guru Haji Saragawi, sudah berbincang-bincang yang sudah berpanggilan tadi karena hanya malam ini berkenalan dengan sidin. Insyaallah salah satu alumni Pondok Pesantren Darussalam, salah satu guru Tuhan, doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur sehingga terus-menerus bisa membimbing jamaah di Masjid Ma'rifah ini. Mudah-mudahan sekali lagi hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama saya hormati, saya muliakan Ketua Masjid Al-Ma'rifah beserta seluruh panitia pelaksana, ketua panitia pelaksana yang ulun kenal sidin ini Haji Anang. Rupanya nama sidin Haji Sahrian Nur lah. Maaf kalau tersalah bang, karena waktu pian tasmiyah kemarin kada mau undang ulun, jadi ulun kada tahu nama pian. Mohon maaf, buat ayahanda di muka ulun kada kawal nyambati nama-nama pian semuanya karena ulun kada tahu nama pian. Pian tahu aja nama ulun, ujar ayahanda di Guru Sarkawi tadi, As-Sulung itu napa aja. Mungkin anak sulung kah aja. As-Sulungi itu Bu, Pak, ulun ambil dari kampung kelahiran ulun. Di kota Pangkalan Bun ada satu desa yang kurang lebih 2 jam dari Pangkalan Bun, itu ada namanya Sulung. Sulung itu keturunan Babuhan Kalua. Bahasanya bahasa Kalua yang bisa memanjangkan hentalu.
Makanya biasanya ulun tanya tadi dan Haji Anang, kayak apa amun ulun bahasa Banjar paham dan mengertikah buhan jamaah Masjid Al-Ma'rifah? Ujar beliau, dicampur-campur aja Pak Ustaz. Karena jamaahnya ada orang Jawa, ada orang Banjar, ada orang asli Palangka mungkin, tapi sekali lagi mohon maaf karena ulun terbiasa bahasa Banjar, bisa aja bahasa Indonesia tapi bisa terselaku. Artinya bisa layau. Jadi dimaklum malam hari ini kalau nanti ulun sampaikan ada bahasa-bahasa yang pian kada paham, cukup berdiam aja. Orang tertawa, umpat tertawa. Supaya orang kada tahu pian kada paham. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling aula dan yang paling indah pada malam hari ini melainkan ucapan puji syukur yang tidak akan pernah luntur. Kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang memberi nikmat Pak kepada kita selalu bercucur bagaikan air mancur. Sebelum kita berangkat, kita diberikan tadi hujan selalu bercucur. Tapi Masya Allah, jamaah Masjid Al-Ma'rifah, walaupun tadi hujan, Alhamdulillah, masjid pada malam hari ini penuh. Mudah-mudahan curahan hujan tadi adalah curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada keharibaan alam yang manusia senantiasa berakhlakkan Al-Quran, yang kegantengannya melebihi Syahrukh, apalagi Salman Khan. Beda jauh. Tetapi kegantengan orang ini tidak ia gunakan untuk merayu perempuan. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan orang yang senantiasa kita ingat-ingat sejarahnya malam hari ini. Orang yang senantiasa jangan sampai kita lupakan peristiwa yang begitu besar yang terjadi hanya kepada Habibuna Muhammad, yaitu terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini dan menceritakan orang yang mulia, dan senantiasa kita berada di bulan yang mulia, yaitu di bulan Rajab, yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila datang tiba di bulan Rajab, Nabi kita Muhammad terus mengumandangkan doa mengumandangkan doa apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang artinya ya Rabb, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami berjumpa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sekalian. Mudah-mudahan Allah berjumpa dan Allah temukan kita di bulan suci Ramadan, dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi Isra dan Mi'raj? Tentu ada yang bertanya demikian. Ada dua alasan kenapa terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Pak, terjadinya antara bumi dan langit bertengkar dan masing-masing mempamerkan keistimewaannya. Ujar bumi, ujar bahasa kami Banjar, nget-nget. Itu ulun aja nambahilah. Namanya ulun mengisahkan, ya terserah ulun lah. Kayak apa versi ulun gitu nah. Yang maulah sembean biar kada guring. Karena ceramah ini kalau serius tertipu juga kita dengan jamaah ini. Kadang di depan Pak Ustaz, nggak lama nunduk, nggak lama ngangguk, kirain penceramah paham. Kada lama lagi menetes air, dikirain penceramah insaf. Setelah ditengok, tak guring sidin. Itu bahaya juga. Awal guring, pas terakhir hanya bangun. Ura bini, apa ulihan tadi dengar ceramah? Ada aja. Aku hanya mendengar tadi, ambil yang baik, buang yang buruk. Makanya aku hurupi mainnya sandal tadi. Dari rumah aku sandal capit, kulitnya aku sandal kenyar aja. Itu gara-gara guring dengar ceramah.
Ngit ujar bumi. Napa? Ujar langit. Lihat aku, kata bumi. Aku ada laut yang terbentang luas. Aku ada pantai yang begitu indah. Banyak orang jalan-jalan ke sini. Banyak orang jalan-jalan menikmati keindahan pantaiku, kata bumi. Ada yang dua suami istri, ada yang berpacaran. Ujar langit, bumi, aku pun ada sesuatu yang istimewa. Apa? Ujar bumi, kau lihat awan yang begitu indah. Kau lihat para malaikat-malaikat yang senantiasa mengelilingi aras. Aku pun banyak kelebihan. Kata bumi, aku ada Baitullah yang semua umat Islam semua ingin berhadap ke sana. Kata langit, walau kau ada Baitullah, apa kau tidak tahu pas dengan Baitullah itu di atasnya aku ada punya Baitul Ma'mur, yang di situ banyak orang-orang soleh, di situ banyak para malaikat yang datang di situ. Kata bumi, aku ada satu manusia, yang manusia itu engkau tidak ada langit. Dia hidup di bumi, dia hidup denganku, namanya selalu bergandeng dengan nama Allah. Dia orang mulia, tidak ada makhluk paling mulia melainkan dia, ya langit. Siapa dia? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalah langit, ngadu kepada Allah. Ya Rabb, ulun habis tengkar dengan langit, aku kalah. Maksud kedatanganku, kata langit, aku ingin menuntut keadilanmu ya Rabb. Tolong berangkatkan hambamu yang ada di bumi yang bernama Muhammad. Aku ingin dikunjungi, kata langit. Disitulah peristiwa salah satu alasan terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak muda sekarang kan selalu menghukumkan sesuatu pakai logika. Bujur ka guru aja maka langit dan bumi bisa bertengkar. Mana mulutnya, mana montongnya, mana telinganya. Aku kada percaya. Ya, karena kan wayah ini pintar, cuma pintar mendebat. Kalau bicara tentang akal, tidak usahlah kita memikirkan langit dan bumi saling bertengkar. Ada mulut, ada telinga. Pak, ampun kita nih Pak, ampun kita ini. Tidak ada mulut, tidak ada mata, tidak ada telinga. Tapi kalau kita bicara, kita omongin, kita pandiri, paham. Coba aja subuh kena digawil. Oh itu hendak kabeh bini pulang pastinya berunggut. Nah, kada percaya coba subuh kena. Kalau secara akal. Lalu alasan kedua kenapa terjadi Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tahun ini disebut dengan Amal Huzun, tahun sedih duka cita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sedih. Kenapa sedih, Pak? Kenapa sedih, Bu? Ditinggal oleh dua orang yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ditinggal istri pertama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa, Bu? Siti Khadijah. Seorang janda kaya yang keturunannya mulia, terhindar daripada segala pekerjaan jahiliyah, yang tidak pernah menyembah berhala, yang senantiasa semasa hidupnya diberikan pengorbanan dan perjuangannya hanya untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan harta sepertiga kekayaan di kota Mekah yang dimiliki Khadijah rela diberikan dan dihabiskan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk perjuangan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan Khadijah ini luar biasa, Pak. Pengorbanan Khadijah ini luar biasa. Di dalam menakib Siti Khadijah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina, Khadijah yang memuji. Kalau Nabi kita Muhammad ingin disakiti, Khadijah yang di depan.
Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicela, Khadijah yang akan turun tangan. Betapa besar peran Khadijah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Luar biasa. Wajar kalau bini ini Pak Ai meninggal kita sedih. Wajar kalau Nabi kita Muhammad dirundung sedih ditinggal istri seperti ini. Tatkala Nabi kita Muhammad ke Gua Hira, pertama kalinya mendapatkan wahyu dari Sayyidina Jibril, rela Khadijah mengantar makanan ke Gua Hira. Rela Nabi kita Muhammad, rela Khadijah mengantar makanan, padahal diceritakan Khadijah lagi mengandung. Betapa besar cinta dan pengorbanan Khadijah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan janda yang senantiasa bijaksana, menghibur, merawat, membantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Bu pengorbanannya. Bahkan diceritakan di akhir wafat Siti Khadijah, yang dulunya Khadijah ini seorang perempuan yang kaya, terpandang, tersohor, dihormati, habis harta tersebut, bahkan baju terakhir yang dipakai Khadijah lebih dari 70 tambalan. Sekitar Nabi kita Muhammad datang melihat Khadijah lagi netein anaknya Siti Fatimah. Assalamualaikum ya Khadijah. Waalaikumsalam. Diambil itu Fatimah, ditaruh, diletakkan di tempat tidur. Nabi kita Muhammad pun berbaring di atas tempaha Khadijah. Bu, mesranya laki bian suaka guring di tempaha, hanya beparak sedikit sikutnya, baju jauh Mbak. Sudah tanggal tuha kada hira-hira dengan laki, sudah tanggal mudi, tanggal muda umai guring di ketiak laki. Makai kabang ya duit bang banyak. Sudah duit kan tidak, guring menghadap kiblat, digawil sedikit, panas aja duit kan tidak. Pian bini model kayak ini mun mati, andai kata laki sedih pura-pura benar. Kalau kayak Khadijah wajar Nabi sedih. Kalau pian itu akhlak kayak Khadijah, pian mati yakin aja laki pian kada kawin lagi 10 hari. Baring Nabi kita Muhammad ditempah ke Khadijah. Dengan kecapean Nabi kita Muhammad tertidur. Tidak beberapa saat Nabi kita kaget, kenapa? Ada air mata Khadijah menetes ke pipi mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi kita Muhammad terbangun, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad? Hai istriku tercinta, wahai Khadijah, apa yang mengakibatkan kesedihan sehingga engkau menangis? Apakah engkau menyesal kawin dengan aku? Apakah engkau sedih dan menyesal apa yang sudah yang terjadi, yang dulu engkau seorang perempuan dimuliakan, orang kaya, terkenal, tersohor, sekarang sudah tidak ada lagi yang menghormatimu, yang dekat denganmu, karena hartamu habis kubawa untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau menyesal wahai Khadijah? Apa jawaban Khadijah, Bu? Apa jawaban Khadijah, Pak? Damai Allah ya Rasulullah, sedikit pun apa yang sudah kuperjuangkan dan kukorbankan untukmu, untuk syiar agamamu, tidak ada sedikit pun. Wallah, demi Allah aku sesali, tidak ada ya Rasulullah. Tetapi yang kutangiskan ya Muhammad, aku takut besok lusa minggu akan datang aku dicabut oleh Allah nyawaku. Siapa lagi yang bakal membela engkau ya Muhammad? Siapa lagi yang bakal mengurus engkau ya Muhammad? Maka ya Rasulullah, kalaulah aku besok dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tulang belulangku nanti bisa berharga untuk kau jual dan uangnya kau gunakan untuk syiar agama Tuhanmu, aku rela ya Rasulullah, gali kuburku, ambil tulang belulangku, kau jual semata-mata untuk perjuangan agama yang engkau bawa ya Rasulullah.
Dan kalau seandainya tulang belulangku itu bisa kau gunakan untuk kau bikin rakit, untuk menyeberang, untuk mensyiarkan agama Tuhanmu, aku rela gali kuburku, kau ambil tulang belulangku ya Rasulullah. Bayangkan bagaimana Bu cintanya Khadijah kepada Nabi kita Muhammad. Adakah Khadijah sekarang seperti itu? Tidak ada. Jangankan kita ini semata-mata meminta duit, kita nih dapat duit menjolong ke bini, laju bini itu mengambil. Tapi awas, jangan sekali-kali hendak meminta lagi. Amun meminta 70 pertanyaan yang akan ditanyakan. Segenapa? Rokok tuang, no. Amun membari pacang diambil lagi tuh gak usah bagi kasih. Yo, ini Khadijah wayah ini. Salawat Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua macam inilah terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril turun ke bumi, ambil kekasihku Muhammad, aku ingin berjumpa langsung dengan kekasihku Habibuna Muhammad. Lalu diceritakan di dalam kitab Ad-Dabir, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil 'idr 'inda al-bayti muttaji'an baina rujulain. Manakala Nabi kita Muhammad berbaring di hijr Ismail antara dua orang laki-laki, ijatahul Jibril, tiba-tiba datang malaikat Jibril, wa Mikail dan malaikat Mikail, wa ma'ahuma malakun akhar, dan beserta keduanya banyak malaikat-malaikat yang lain ikut juga, tapi yang memimpin adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemana? Ke samping sumur Zamzam. Untuk apa? Untuk dibedah dada Nabi kita Muhammad. Disitulah rupa terjadi pembedahan dada Nabi kita Muhammad oleh Sayyidina Jibril. Dari mana dibedahnya? Min subratin nahrihi ila asfali batni. Dari tenggorokan sampai bawah pusarnya Nabi kita Muhammad. Dibedah. Dikeluarkan hati Nabi kita Muhammad. Dicuci dengan air Zam-Zam dengan 3 kali cucian. Apa hati Nabi kita Muhammad kotor? Tidak. Hati Nabi kita Muhammad bersih di atas bersih, suci di atas suci. Ini adalah iktibar, pembelajaran saja bagi kita. Sebelum berjumpa kepada Allah, sebelum menghadap kepada Allah, terlebih dahulu hati ini kita bersihkan. Kalaulah kita sholat fikih menganjurkan dan mensyaratkan suci pakaian, suci tempat, suci badan, jangan lupa hati pun kita bersihkan dari penyakit-penyakit yang tercela. Kenapa? Penyakit hati ini lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Penyakit batin lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Kita tidak pernah mendengar kalau misalnya orang kena penyakit zahir, misalkan kena penyakit kanker, sakitnya paling di dalam dunia, setelah mati, setelah meninggal sudah tidak ada urusan. Apa pernah kita mendengar orang kena kanker meninggal, setelah di akhirat ditanya, kau sakit apa? Kanker ya Allah. Sudah, karena kamu sakit kanker, masuk ke neraka. Tidak ada. Kasihan yang kena kanker. Pernahkah kita mendengar orang misalnya stroke, wafat, nanti ditanya, kau sakit apa? Stroke. Sudah, yang stroke masuk ke neraka. Tidak ada. Yang ada, tatkala kita wafat, kau sakit apa? Sakit hati. Apa yang menyebabkan sakit hati? Apa sifat tercela di dalam hatimu? Sombong. Kalau begitu kata Allah, kau masuk ke dalam hati neraka, meskipun ada sifat kesombongan seketil darah di dalam hati. Penyakit batin lebih berbahaya daripada penyakit zahir. Maka dari itu, sebelum kita sujud kepada Allah, terlebih dahulu juga kita benahi hati yang tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dunia ini kita sibuk mencari pusat perhatian Allah, tapi kita lupa
Sibuk mencari pusat perhatian manusia, tapi kita lupa membersihkan hati yang tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kayak ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan amun sekali berpupur itu kan 3 jam kadang-kadang kada selesai. Kita menunggu maka hendak undangan tuh setengah mati. Lah kasih pangumanya kekenak bah. Ya. Bahasa sabar. Kayak apa hendak sabar bu? Sejam menunggu. Yang awalnya kada sakit parut kami menunggu biar. Padahal untuk apa? Hanya untuk perhatian manusia. Pernahkah kita membersihkan hati tempat pandangan Allah? Nah itu menjadi bahan renungan kita, yang semua itu nanti dipertanyakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis itu biar kurang apa? Di surga menjadi guru malaikat, tapi ditendang Allah, diusir Allah, dikutuk Allah. Kesalahannya enggak banyak, satu aja Pak, kibir, sombong. Jadi kalau kita pikir Pak, kalau iblis saja punya kesalahan satu, sombong saja sudah diusir dari surga, sudah dalam surga loh Pak. Bagaimana kita ini yang enggak jelas surga ini? Sudah ada sifat sombong, kesalahannya bukan sekedar sombong, banyak. Sombong di kita, hasad di kita, riya di kita, sum'at di kita. Tatkala ditanya mau masuk surga, iya dong, mimpi kali. Iblis satu saja kesalahan diusir, kita kesalahan banyak luar biasa. Apa pantas masuk surga? Apa pantas kita masuk surga? Makanya harapan kita, karena kita sadar kita banyak sholat, kita banyak dosa, harapan kita apa? Syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati Isra Mi'rajnya untuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, berharap kita dapat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul di surga bersama Nabi kita Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buang penyakit-penyakit tercela ini Pak Ibu sekalian. Sekarang penyakit yang menjamur di mana-mana, baik di kota maupun di desa, ada salah satu penyakit yang bahkan penyakit ini lebih berbahaya daripada corona. Penyakit apa Ustaz? Hasad. Apa itu hasad Bu? Hasad tahu Bu? SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Garis miringnya dengki. Bagaimana mengetahui ibu tuh ada penyakit dengki? Kalau tetangga beli kipas angin, ibu yang kepanasan, dengki. Kalau tetangga beli kulkas, ibu yang kedinginan, dengki. Kalau orang beli mobil pian mati nggak ketahuan, dengki. Dan memang hasad ini tidak akan pernah membuat seseorang tenang. Demi Allah, orang beli mobil dia yang pusing, orang naik pangkat dia naik tensi, tidak akan pernah tenang. Pikirannya satu saja, bagaimana orang yang dapat nikmat ini bisa celaka. Itu aja. Satu malam nggak tidur cuma mikirin orang. Orang yang didengkiin sudah tidur, dia jam 1 belum tidur. Ujar laki guring-guringan umanya, kayak apa juga aku hendak guring. Tuh orang sebelah tuh jam nukar mobil pulang. Aku tuh sakit hati. Kerida angin, kerida hujan, lalu muhamasam, rakai kayak kerupuk di kaca. Orang apa? Acil enor tuh pina marangut. Oh, gara-gara menukar kipas angin aja. Maka orang dengki ini pian kadang-kadang pura-pura baik. Pura-pura kena beelang ke rumah. Assalamualaikum. Biasanya ibu-ibu. Padahal masuk ke rumah orang, melihat harta orang. Lihatnya horden bina bagus. Berapa menukar horden nih? Muai. Cocok tuan rumah sombong. Murah aja, 5 juta aja. Wah, anak rakai hati. Jalan pulang ke dapur melihat kulkas orang kayak lawang masjid ganalnya. Berapa kulkas nek? Jar sedengki. Murah aja jar tuan rumah, 25 juta. Nah, anak kada tahan lagi, anak bulik dah. Aku bulik kam ya. Bulik bukan ke rumah,
ke tetangga sebelah. Mulai dah gibah. Tahu aja. Kenapa aja orang? Aku tuh baru wadah. Tuh baru dari orang sebelah tuh. Biasa orang baru kaya. Kenapa aja orang? Tuh nukar kulkas. Gandalnya kayak lawang masjid. Bapak dah 25 juta. Dasar sombong. Aku tahu padahal itu tuh kredit ya. Serah orang mau kredit mau apa, emang lo yang bayarin. Sakit hati. Sakit hati. Dan orang dengki ini walaupun bagaimana ia ingin menjatuhkan orang, tidak akan pernah jatuh, malah dia yang jatuh. Nggak percaya, coba aja. Walau bagaimana kita ingin menjatuhkan orang, bukan orang itu yang jatuh, tapi kita yang jatuh. Dengki berbahaya. Cerita orang Arab sama orang Cina waktu itu ngerantau ke Indonesia, sama-sama menderita. Ketemu di jalan, Rab, dari mana Rab? Jalan, kata Arab. Kata Cina, kamu kerja apa? Enggak ada, kata Arab. Lo kamu sama, kata Cina, enggak ada kerja juga. Sudah sini, kata Arab. Kita bagaimana ini ke depannya? Kamu kan orang bisnis, pintar. Bagaimana nih kita nih biar bisa jadi orang? Ujar Cina, emang kau ada modal apa? Ada, ujar Arab, motor buruk. Ya jual. Nanti uangnya biar aku yang jalankan bisnis. Dijual. Setelah dapat uang, sini Rap. Ini uang kita bagi dua. Kita bikin toko sebelah. Kau sebelah sini, aku sebelah sini. Arab ini maka ada paham bisnis, ngikut aja. Ayo Jar Arab, terserah kamu Jar Arab, aku berjual apa? Nanti dulu, kata Cina. Aku, kata Cina, jual pengobatan alternatif. Aku, kata Arab, jual apa? Ya udah, kamu jual ramu-ramuan aja. Kita nggak boleh sama, kata Cina. Walaupun kita pengobatan, tapi dengan cara berbeda. Ayolah, Jar Arab. Cuma Arab nih hati bersih, nggak dengki dengan orang. Hari pertama satu pun nggak ada orang beli di Arab. Ditita semua. Sampai seminggu kan itu yang menukar di Arab. Tapi Arab gak ada sakit hati. Pas keluar kada sengaja terlihatlah di toko Cina bertulisan, sekali berobat pasti sembuh. Tulisannya itu aja. Siapa berobat di sini pasti sembuh. Oh, ini penjimatnya nih cara Arab. Cara Arab pikir Arab. Orang dengki kalau cuma nurut nggak apa-apa, asal jangan merusak. Mikir. Ya sudah, kutulis juga di toko. Siapa berobat di sini 10.000, kalau tidak sembuh ku bayar 100.000. Pasang pelang besar. Coba aja yang tokonya yang jual obat enggak laku, tulis aja seperti itu. Sekali berobat 10.000, kalau tidak sembuh bayar 100.000. Insya Allah ulun pertama kali nanti beli di situ. Melihat seperti itu pelanggan Cina mah habis. Untung kalau kita beli nggak sembuh dapat uang 100.000 satu kali. Bayangkan dalam sehari 10 kali dapat uang 1 juta. Dirundung orang yang asalnya sukses kemudian sepi, hatinya digeroti dengki. Kacau ya Cina. Ya sudah, aku pura-pura sakit saja datang ke Arab. Waalaikum Rab. Waalaikumsalam, kata Arab. Kenapa aja Arab? Sakit kah? Nggih, sakit. Dahal pura-pura aja. Kata Arab, ya sudah kalau sakit beli ramuan. Ntar dulu, itu tulisan benar enggak? Kalau enggak sembuh bayar 100.000. Ya iyalah, kata Arab. Masa bohong? Ya sudah, kamu sakit apa? Biar dikasih ramuan. Katanya, saya ini Rab, sakitnya mati rasa. Nggak tahu asin, nggak tahu manis, nggak tahu gula, nggak tahu apa. Ya sudah, kata Arab, minum ramuanku, sembuh. Ingat ya, kalau tidak sembuh bayar 100.000 ya. Ya sudah, Salim katanya, ambil karyawan, ambil ramuan nomor 12. Iya tuan. Udah, ini botolnya, ini gelasnya. Langsung mau diminum 1 gelas. Jangan, kata Arab. 1 sendok aja dulu. Ya sudah, diminum 1 sendok Pak. Muntah dia. Kok muntah, kata Arab? Kenapa rasanya kayak tai kucing?
Betul kata Arab, emang tai kucing berarti mati rasamu sudah sembuh. Udah bayar 10.000 bayar. Orang dengki itu semakin dia ingin menjatuhkan, malah dia yang jatuh. Tapi ingat, satu kali dia menjatuhkan tidak akan jerak, akan dia cari cara lain agar supaya orang itu jatuh. Pulang besok datang lagi, Rab, sakit lagi, mati rasa lagi, enggak katanya. Sakit apa kata Arab? Gampang lupa Rab, bentar-bentar lupa. Ya udah kata Arab, minum ramuan gua aja sembuh. Tapi kalau nggak sembuh bayar 100.000. Iya, saya siapkan uangnya 100.000. Ya sudah, mana ramuannya? Salim, ambil ramuan nomor 12. Dia ingat, namanya orang pura-pura lupa. Wah itu kan tai kucing. Rab, itu ramuan tai kucing kemarin. Iya betul kata Arab. Belum minum sudah sembuh. Bayar dulu 10.000. Ini cerita, kita ambil iktibar, kita ambil pelajaran. Semakin kita ingin menjatuhkan seseorang, bukan orang itu yang jatuh tetapi kita. Ini bahayanya penyakit dengki. Al-hasad ta'kulul hasanah kama ta'kulun nar al-khata. Dengki memakan dia kebaikan kita seperti memakannya api akan kayu bakar. Walaupun ibadah kita banyak, walaupun ibadah amaliyah kita banyak, tapi kalau dengki ada di dalam hati, semua amalan kita habis, tidak ada apa-apanya. Nanti minta kepada Allah, ya Rabb mana pahala puasaku, ya Rabb mana pahala hajiku, ya Rabb mana pahala umrahku. Tidak ada kata Allah. Pahalamu sudah kuserahkan kepada orang yang kau dengki di dalam dunia. Siapa? Tetanggamu sendiri. Karena engkau tidak redha dengan takdir yang kuberikan kepada tetanggamu, berarti kau tidak redha dengan ketentuan. Sedangkan orang yang tidak redha dengan ketentuan Allah, wal yatru rabban man siwa, cari Tuhan selain aku kata Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi bersihkan hati kita ini. Biasanya penyakit orang kaya dan orang miskin ini sebenarnya sama-sama berpenyakit kalau tidak bisa menata hati. Kalau orang kaya biasanya penyakitnya sombong. Betul Bu? Sombong. Orang susah biasanya penyakitnya dengki. Orang sombong nggak mau, orang kaya nggak mau dengki. Karena kalau dia mau nurut orang, dia bisa beli. Yang dengki ini yang susah. Lihat orang punya mobil, mau beli, jangankan beli mobil, beli bannya pun nggak bisa. Ya timbul sakit hati, marah, nggak ada angin, nggak ada hujan. Orang kaya biasanya sombong dengan kelebihannya. Semua sama-sama penyakit hati yang berbahaya. Kaya silahkan, tapi tidak merasa memiliki, cuma bukan hanya merasa dititipi. Bukan merasa memiliki. Yang susah jangan hasad, karena kita tahu apa yang sudah menjadi ketentuan dan takdir Allah, itulah sudah menjadi takdir Allah. Tidak bisa kita rubah. Ya. Dan kalau sombong ini Pak, aduh, yang kita sombongkan ini apa dalam dunia ini? Enggak lama. Ibu sombong kecantikan, nggak lama 40 kericut Bu. Walaupun ibu mau beli pupur yang paling mahal, skincare yang paling mahal, kalau sudah 60 itu tetap keriput. Mau dikencangin pakai jepit jemuran pun nggak bisa. Ngapain sombong Bu? Jelek juga nantinya. Pak, kita ngapain nyombongkan istri kita cantik? Jelek juga nantinya. Makanya juru guru saya dulu, kalau cari istri jangan terlalu cantik, takutnya kaget pas umur 60. Cari aja yang nggak cantik. Jadi kalau umur 60 nggak kaget. Kenapa? Ya emang nggak cantik dari dulu. Jadi apa yang kita sombongkan dalam dunia ini? Tidak ada. Mobil sombong, ada. Orang nyombongkan itu biasanya identik minta puji, itu aja. Padahal pujian itu hanya semata milik Allah. Beli mobil misalnya keluaran baru Expander 2022, pas datang keluar dari ujung ke ujung, klakson nggak dimatiin, nyala terus. Tujuannya biar dilihat sama tetangga, biar dipuji. Apa Haji beli mobil ya? Ya iyalah. Tahun berapa? Ya tahun sekarang. Nyampai nggak 5 menit orang muji? Sampai nggak 5 menit, paling Masya Allah Pak Haji, udah
nggak nyampe 1 detik kita menderita 5 tahun bayar kreditan. Zaman sekarang mah tahu orang kita pada ngeridit. Apalagi model-model muka kayak kita nih, Pak. Mau sombong, utang paling banyak di bank. Orang kaya, memang orang kaya itu yang banyak utangnya yang di bank itu orang kaya. Orang miskin nggak ada. Bukan nggak mau ngutang, orang nggak mau ngutangin. Jaminannya apa? Orang kaya sertifikat rumah ada, sertifikat tanah ada. Ya yang miskin sertifikat vaksin. Ya wajar lah nggak ada utang di bank. Lalu ngapain? Apa yang mau disombongin? Jangan, tidak ada gunanya, tidak ada yang disombongin. Kaya boleh, tapi tidak merasa kita memiliki, hanya merasa dititipin, maka tidak sombong kita kepada Allah dan tidak sombong kepada sesama. Ibu nggak usah dengki, yang susah nggak bisa nurut sudah, yang miskin sabar, yang kaya bersyukur. Tidak ada sombong, tidak ada dengki, tenang, bahagia hidup kita di dalam dunia ini. Kan yang dicari dalam dunia ini, Pak, kebahagiaan. Tanya saja, orang sekaya apapun pengennya dia ingin bahagia. Dan sayang, begitu sayang, Bu, kebahagiaan bukan terletak di mobil yang mewah. Kalau misalnya mobil mewah bahagia, belum tentu. Boleh jadi kreditannya 7 juta per bulan. Emang bahagia? Pusing kepala. Atau rumah bertingkat mewah, bagus, kasur empuk, belum tentu. Orang kaya kita anggap dia tenang, belum tentu. Tidur kadang-kadang nggak karuan, kucing aja ada di dapur udah kebangun. Takut hartanya hilang, takut hartanya habis, takut pagar belum dikunci aja, aduh pusing kepala. Coba kalau orang susah, mana ada pikiran? Pintunya 3 hari 3 malam karena berkunci, karena apa? Maling mana yang mau masuk? Rampok aja kasihan melihat. Karena pintu dan jendela yang bisa bertasbih itu hanya pintu jendela orang susah. Tatkala kita buka, dia teriak, alhamdulillah. Buka jendela, teriak lagi, Allahu Akbar. Sekapita. Dan apa juga perampok hendak mencuri, kerja bisi harta, kucing anggora aja seikungannya. Jadi orang susah tuh kalau hendak burik nyaman, di mana aja berabah di situ mengaruk, kerja pikiran. Jadi ketenangan bukan terletak di kemewahan, dah. Ketenangan itu terletak di dalam hati. Siapa yang tenang? Orang yang ridha menerima takdir Allah Subhanahu. Ibu tuh nggak usah ngomel-ngomel lagi, Bu. Ridho sudah menerima takdir. Dapat suami nggak terlalu ganteng, udah hitam, nggak punya uang, pengangguran, malasnya minta ampun, udah ridho menerima takdir Allah. Nggak usah teriak-teriak, nggak terima. Anak sudah 5 itu sudah serah terimanya. Ridho. Jadi kalau kita ridho menerima takdir Allah, tenang hidup. Jalan samping masjid, genteng masjid jatuh kena kepala, benjol 2 biji, jangan teriak. Saya tidak terima. Enggak usah. Itu 2 benjolnya sudah serah terima, udah syukuri aja. Alhamdulillah cuman benjol nggak pecah, selesai. Betul Ibu? Suami hitam, jelek, sudah rahasia Allah. Di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Ibu tenang walaupun dia keluar 1 minggu. Suami ganteng, turun mobil naik mobil, dompet kencang, hidung mancung, pakai kacamata. Jangankan seminggu, 2 jam aja nggak balas WA, marahnya bukan main. Tapi kalau suaminya nggak terlalu ganteng, uang nggak ada, suamimu mana? Wah, sudah tahu sudah 1 minggu nggak pulang. Kamu nggak khawatir? Nggak. Jangankan seminggu, nggak pulang pun nggak apa-apa katanya. Ada rahasia Allah yang menurut Allah baik, menurut kita tidak, menurut Allah
Asa an takrahu syai'a, menurut Allah kita itu baik, belum tentu menurut Allah. Menurut kita jelek, belum tentu menurut Allah. Coba saja kalau kita ingin berpikir, setiap kejadian pasti ada hikmah yang terbaik bagi kita. Orang digigit anjing baik atau buruk, Pak? Bu, orang digigit anjing baik atau buruk? Buruk menurut kita, belum tentu menurut Allah. Ada orang jomblo kelas kakap, jar bahasa kami sulung tuh apa, bujang laku atau wasituha, ada dapat bini, minta kepada Allah, ya Allah berikan aku seorang istri yang soleha, yang cantik. Ulun tuha sudah kekawanan mbak anak sudah ulun belum kawin. Setelah berdoanya sadar doa tanpa ikhtiar tidak ada apa-apanya. Sudah ngaca jambul dibagus-bagusin mau cari perempuan. Alhamdulillah doa diijabah. Baru keluar pagar dikejar dari ujung. Yang ngejar sambil gonggong. Anjing ngejar. Digigit sama anjing. Parah itu kaki. Diopname di rumah sakit. Ngeluh kepada Allah, ya Rabb, tadi saya minta perempuan, bukan minta anjing. Walaupun perempuan yang gigit ini adalah anjingnya anjing betina, tapi saya mah mau perempuan. Ngeluh kepada Allah. Tapi apa dibalik semua itu? Apa dibalik semua itu, Bu? Yang ngerawat seorang perempuan yang cantik jelita jatuh cinta dengan dia, sehingga perempuan itu langsung jadi istrinya gara-gara digigit. Yang belum nikah ada? Dah pulang rumah kalau ada anjing tetangga berikan kaki itu, nah gigit. Ya, ada yang belum nikah, ya sudah cari anjing aja, nah gigit. Kaki putus, istri tidak dapat. Ini cerita perumpamaan sesuatu yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah, jelek menurut kita belum tentu menurut Allah. Lanjut kita perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikeluarkan, dibersihkan, lalu diisi Nabi kita Muhammad dadanya. Yang pertama diisi dengan iman, wa islama, wa yaqina, wa ilma diisi. Ilmu diisi, yakin diisi, Islam diisi, hikmah diisi, semua lengkap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kita harus berilmu. Ilmu ini penting. Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, tidaklah mampu engkau berjalan di tengah kegelapan illa binisbah, kecuali dengan cahaya. Apa itu cahaya? Ilmu, yaitu ilmu. Ilmu agama harus ditanamkan baik kepada anak-anak kita. Harus ditanamkan. Kalau tidak ditanamkan, kesian hidup dalam dunia seperti laksana orang hidup di tengah kegelapan. Tidak tahu halal, tidak tahu haram. Dan memang menuntut ilmu itu adalah wajib. Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Dan kita memberikan pendidikan agama untuk anak kita adalah hukumnya wajib. Allah sudah ancam kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayo orang beriman, jaga dirimu, keluargamu, anak istrimu daripada siksa api neraka. Kalau kita lalai mendidik anak, kalau kita lalai mendidik anak istri kita, demi Allah nanti di persidangan Allah akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah. Tidak sedikit anak bisa membawa kita ke surga, namun tidak sedikit anak yang bisa mendorong orang tuanya masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Silahkan anak kita mau sekolah setinggi apapun, tapi agama jangan sampai ditinggal. Mau dia jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden sekalipun, tapi ilmu agama dalam hatinya, dasar agama harus ada. Ngalih kalau ada ilmu agama, ya guru kami bahari di pondok, sudah ada ilmu agama ini memberi supan, ada dua tengah orang. Sembahyang tuh orang belajar, yang kada belajar ketahuan. Takbirnya aja beda. Orang Allah bagusnya ada Allahu Akbar. Di mana-mana belajar. Ketahuan kalau orang nggak belajar tuh baik, malu. Makanya dikatakan al-amalu bil ilmi mardud, orang beramal tanpa didasari ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya anak-anak kita dari masa dini sudah kita ajarkan tentang agama. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya-nya, tarbiyatul aulad qabla al-wiladah. Didik anak sebelum lahir. Tarbiyatul aulad ba'da al-wiladah. Didik anak setelah dia lahir. Sebelum lahir pun kita disuruh mendidik anak tersebut. Setelah lahir sudah kewajiban kita lagi kita didik anak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak punya ilmu agama itu susah hidup. Lihat orang yang punya ilmu agama, hidup dalam dunia dimuliakan, di akhirat dimuliakan. Amalan-amalannya diterima karena cukup syaratnya, karena ia paham tentang ilmu agama. Sekurang-kurangnya orang tua bahari anak bisa mengaji. Kamu kan bisa mengaji kayak apa Pak? Apa harapan kita Bu? Kita tidak iri dengan harta yang begitu banyak, tapi tatkala kita wafat, tatkala kita meninggal, siapa yang bacakan kita Quran? Siapa yang bacakan kita Yasin? Kalau tidak anak kita yang paham tentang ilmu agama. Sekurang-kurang bisa baca Al-Quran. Ya, ada kisah dari guru kami bahari. Orang ini kawin dengan anak pemulung. Bapak dah bisa mengaji. Orang bahari ada orang baranak di hingga rumah bahasa ruang. Pak Jar, bekajian kita surah Maryam anak ulun kebinian. Ujar pemulu, nah menantu, ayo tolakan. Ujar ikam semalam harap mengaji. Ayo kita mengaji. Nah, tapangguh guru ay. Apa aja, apa aku baca. Jadi kan bisa alif bongkok dia kada tahu. Sampai rumah orang duduk mahara lawang dia. Ayo je orang pengantin berdulu. Jangan. Yang tuha aja dulu. Padahal memikirkan apa aku baca orang keliling habis sampai putaran. Nah je orang ayo pengantin bacainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat qori juga a'udzubillahnya. Menyarancak mendengar orang Isra Mi'raj kayak qori tadi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Di orang kampung, a'udzubillahnya aja bagus, lagi bacaan, udah tutup aja Quran bacaan. Qori menantu pemulu nih, ada salah lagi qori. Pediaman orang kampung mendengarkan ada hal apa yang dibacanya. Lihatnya orang ada melihat Quran, bacainya. Qalu sasoman fajah taruban kabarana pada bahiro Allah. Padahal baik artinya tahu lah. Qalu binik sesama, rupanya yang beranak ini binik sama. Pacah tatuban taparanak tabahira. Rupanya sekian banyak orang kampung tuh ada yang paham. Tertawanya kan. Lihatnya tertawa, sarik mengancam yang baca pulang. Qalu buhan ikan tatawa kena kutimbak. Sanyap yang tertawa gede. Bulik pengulu tadi malu biar bulik kada pada dapat menantu bungol. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi kalau kada berilmu kita sakit hidup nih, jangan sampai baik kita kada berilmu. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Malam hari ini mudah-mudahan Allah bukakan hati kita sebagai orang tua mau menyekolahkan anak kita di agama. Amin Allahumma. Tidak ada seorang anak yang datang ke kubur kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya disiksa, kemudian ada anak mengangkat dua belah tangan, Allahumma ghfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, melainkan orang tuanya tersebut ketika itu juga dilepaskan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak kita menjadi penyelamat kita di kubur. Amin. Berjalan Nabi kita Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, disuguhkan minuman satu riwayat tiga macam minuman. Pertama susu, kedua arak, ketiga air putih. Tiga disuguhkan. Kata Jibril, ya Muhammad pilih salah satu yang tiga. Nabi kita Muhammad memilih
Susu tuh kayak nyaman, jangankan diminum, dilihatin nyaman susu tuh ya. Jadi susu diminum Nabi, seperempat nggak dihabiskan, ditaruh lagi. Apa kata Jibril? Sedap ya Muhammad, tepat pilihan. Tapi sayang ya Rasulullah, tidak kau habiskan. Dan alhamdulillah juga kau tidak memilih arak. Andai kata kau memilih arak ya Rasulullah, maka semua di Palangkaraya mabuk orang semua. Baik ustadznya, baik artinya mabuk berada. Tapi alhamdulillah engkau tidak memilih. Sedangkan kau tidak memilih, separuh mungkin pelanggan ini banyak aja yang mabuk. Dan alhamdulillah kau tidak pilih air putih ya Rasulullah. Andai kata kau pilih itu air putih, maka seluruh umat engkau nanti tenggelam dengan perkara dunia saja. Tidak ada lagi yang hadir ke masjid. Sedangkan kau tidak memilih air putih saja, sibuk umat engkau di dalam dunia, sehingga yang mengisi masjid hanya kaum sarungan aja, kaum ajan, kaum imam, kaum jadi makmum. Tidak ada yang tulak. Kaum tuha sudah sebeh ya makmum, sebeh ya kaum. Membangunkan orang bangun ini ada harapan bangun. Hantam ya kaum aja. Pangkal 5 nah kedinginan. As-salatu khairum minan naum. Ya kaum. Jadi yang tulak baca tarhim habis 1000 kali, seikung ada datang. Ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Jaga belajar kaum 1015 kali sudah aku baca. Seikung ada yang datang. Ujar kaum, mun ku biarkan ini sampai jam 6 subuh ini. Ada kawa kamat. Padahal kaum ini menyuruh kalau ada seikung barang pakai kamat. Ya kaum, aku mau sudah menunggu masjid ini. Ku berteriak aja. Bakaran jemaah. Api ya kau. Pokoknya keluaran orang sekampungan. Ada yang bekutang aja tuh keluar. Ada yang bandukan aja. Bungol aja. Kaum, sini. Bungol aja. Mana aja banyak anunya apinya aja. Bungol aja kaum. Ikan yang bungol aja kaum. Maksud kujiannya kebakaran api itu api neraka bungol aja. Bukan kami aja nyamun api dunia paling takut amun api neraka santai aja. Sarik kaum. Kedua ini orang menyarik sidin, mujur jer sidin. Nah biar. Nah, jadi kita kalau andai kata kau pilih air putih kata Nabi kata Jibril semua tenggelam dalam dunia aja. Tapi kau pilih susu tepat pilihanmu ya Rasulullah. Tapi sayang ada tapinya pula, tidak kau habiskan. Andai kata tadi kau habiskan ya Muhammad, maka seluruh umat engkau tidak ada masuk ke dalam neraka. Semua masuk ke dalam surga. Tapi kau tinggal seperempat, maka seperempat itulah sebagian umat engkau masuk ke dalam api neraka, ikut dengan iblis. Pulang ke rumah renungkan, apa kita yang termasuk diminum oleh Nabi Muhammad atau yang ditinggal oleh Nabi Muhammad. Tetapi semua ada tama, ada tanda dan alamat. Kalau kita termasuk yang diminum Nabi, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan kita dalam ibadah. Ulun yakin yang hadir malam hari ini orang pilihan, yang Allah buka hatinya mau hadir ke tempat ini, yang Allah buka hati pian mau menyumbang untuk peringatan Nabi kita Muhammad, yakin kita termasuk yang diminum oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita masuk surga bersama Nabi kita Muhammad. Amin. Setelah Nabi kita Muhammad minum, lalu diisrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Di perjalanan situlah Nabi kita Muhammad melihat bermacam-macam kejadian. Melihat orang bercucuk tanam. Lalu Nabi kita melihat satu kaum yang bercucuk tanam, dan anehnya tatkala menanam langsung tumbuh, berbuah, diambil, buah lagi, diambil, berbuah lagi. Siapa yang kada mau kayak ini, Pak? Dia nanam sawit, kedosa banyak kalau kayak itu. Sepohon aja depan rumah. Setelah itu dodos buah, berbuah pulang, dodos berbuah pulang. Nyaman benar hidup. Ujar Nabi Jibril, siapa tuh Jibril? Umat engkau ya Muhammad. Apa kelebihannya? Apa pekerjaannya? Sehingga diberikan kelebihan seperti ini. Itu umat-umat engkau ya Muhammad, yang mereka itu senantiasa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk syiar agama Allah,
yang pernah nyumbang masjid, yang tidak pelit, yang senantiasa suka sedekah, itulah mereka mendapatkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sedekah tidak pernah kita dengar orang bangkrut karena sedekah, tidak ada. Bal yazdad, bahkan bertambah harta yang pernah kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jangan sampai pelit. Ini kalau sudah peringatan Mi'raj, ya Allah, nyumbang sudah kada, ngomel ke mana-mana. Kalau ada orang kayak ini, ya Allah, nyumbang udah enggak, ngomel ke mana-mana. Orang kalau enggak nyumbang diam, dah, enggak usah banyak ngomong. Oh nyumbang, kalau enggak, udah diam. Jangan protes sana protes sini. Ya, di surga bertulisan anti haramun ala kulli bakhil. Bahasa kitanya Pak, kata surga yang bakhil ku haramkan, jangan masuk ke sini. Udah sana aja, neraka aja. Al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang bakhil, orang pelit, musuh Allah meskipun dia orang alim, apalagi enggak alim. Pelit. Celengan masjid lewat aja. Celeng, bahasa kami menceleng itu mata aja menciling gini nah. Makanya kotak masjid itu jangan disambat celengan lagi. Banyak yang menceleng aja nah. Sampai kalau ada orang yang pelit, kaya, banyak uangnya dompet ratusan. No. Setengah jam mencari duit ribuan. Kejar kai di sebelah lawasnya ini ya, aku tampar juga ini ya. Sekali memasukkan 2.000 buruk nggak pulang. Biar kai memang dasar manusia. Datang kai, nah 200.000. Ujarnya kai, aku mana hendak lebih dari itu ada aja. Jangan tapi sombong. Karena sombong ujar kai. Yang ku masukkan tuh duit piat juga tadi tergugur. Gara-gara memilih duit 2.000, tak gugur 200.000. Masukkan kai. Kamu biar kaya nak ambillah, biar kada muat lagi kupiah kepala kamu dong. Jangan sumbang kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit, jangan pelit. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum yang senantiasa menghancurkan kepala mereka sendiri. Manakala hancur kembali seperti semula, manakala hancur kembali lagi seperti semula. Ditanya Jibril, tanya Nabi kita Muhammad, ya Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril? Jibril menjawab, itu umat engkau ya Muhammad. Kenapa mereka menghancurkan kepalanya? Kepala-kepala umatmu itu ya Muhammad waktu dalam dunia. Kepala mereka berat daripada melaksanakan anis salatil maktubah. Tidak mengerjakan sembahyang yang diwajibkan. Sembahyang setahun sekali, bayang hari raya. Itu jemaah ambil sandal lurang. Ya Allah, ada suara sembahyang, sekali sembahyang maulah kacau di masjid. Ujar bini biar kita sembahyang, awas dia cerai. Ayo aja bini, ya laki, aku tuh bukan kehendak, tapi aku ini ada suara sembahyang seumur orang. Ada sembahyang empati imam, pajar imam empati. Itulah muha yang sedih no. Maka berdiri hadapan imam si bungol ni, bersalawar Rabbi. Maka kada pakai segi pengaman. Pada ingat ilmu sebuting dari bini itu tadi aja, umpati orang di masjid. Allahu Akbar aja imam, Allahu Akbar aja. Ada bacaan enggak ada? Pas rokok, nah salawat Rabbi, hantalu bau tak keluar. Ada kekanakan di belakang, dia kekanakan apa bina hirang. Yang seikong dia kita pulas yo aja. Pulasnya biar galian namanya ingat pulang pesan bini, oh sembahyang ini berjejak bayan ini kaknya. Lihatnya di hadapan ampun imam, menyaluk ampun imam. Nah, jadi imam bangsat 10 tahun aku jadi imam, ada seorang menjabai. Hanya ini orang menjabai, imam kada tahan, meninjak ke belakang. Kepelanting, ingat pulang pesan bini, umpati orang di masjid ceceh aja. Bau umpat tinjakan enggak sembahyang. Tinjaknya sebelah kai pulang ditinjak tungkal kai. Tampar orang bincul kepala. Bulik ke rumah tak umur dihiga tawe. Ujar bini kenapa? Jarak aku sembahyang. Kenapa maka jarak? Aku dia sembahyang tuh hakun. Apa tamparnya tuh bukan hakun. Kenapa kisahnya aja bini? Aku aja tadi aja ampun ku dijabai orang di belakang. Aku aja ampun imam. Dia bini dasar bungol. Sudah tahu bungol nak nyuruh sembahyang. Jadi
memang harus berilmu lah. Kita ini kadang-kadang yang parahnya ini sudah kada berilmu hendak menjadi pemimpin. Ini yang kacau. Sudah bacaan kada tapi paseh hendak terus jadi imam. Sudah orang imam boleh. Napa aja nang bini boleh tuh jadinya jadi imam. Aku kerja kada aku parlu mun aku kada jadi imam. Kayak ini misalnya jadi imam terus aja orang Allahu Akbar kada berbaju kada sidin ujar bini lah kasih ke masjid karena dulu orang imam pemamai hijar lawas aja biasanya yang tukang ajan yang nyar kamar rupanya yang ajan nih lain yang biasanya habis ajan langsung membaca astagfirullahaladzim min kulli ceh ujar berbaju belum aku dijakai buka pihak ke masjid langsung ke pewuduan sambil memasang baju sambil berwudu kebiasaan kayak ini memacul gigi palsu andaknya di atas pewuduan di belakang ada juga kain tadi sama di gigi palsu juga mandak juga ke atas hendak lakas jadi imam tak ambil gigi palsu kawan sambil berjalan menuju imam memasang gigi palsu namanya gigi kada mungkin sama ampun kawan tuh tak ganal kada rasuh nah apa aja gigiku nih maka pas berdiri di imam sudah paksa langsung takbir orang gigi ganal bacaan kada tapi lantas lagi Allahu Akbar jadi sini nah jam makmum napa pulang imam yang di belakang memasang juga kehalusan longgar napa jar gigi pun kata walat bawin jar imam amin yang aminnya si ikung bina sumbang ujar makmum jar imam kada salah lagi jar pasti tuh huruf dengan yang sumbang itu jar boleh ke rumah sopan malu bamamai aku ni meri malu semesjidan tahulah banyak ujarnya nama pulang jen ini pian nih aku je gigi palsu ku tahu huruf ujar nang bini kada usah mikirkan gigi palsu tuh wadai pais manggala makan kali me igut hanya sekali mak andak ke 4 pulang gigi palsu dimakan kucing tuh wadai dibawanya ke bawah lemari mencari setengah mati kai ujar nang nenek bungolnya mencari wadai sepanggal tuh di piring masih banyak bungol jalannya wadai ku cari gigi ku tempat di situ. Nah jadi inti daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad melihat orang yang disiksa karena meninggalkan sembahyang. Nabi kita Muhammad dapat oleh-oleh solat pada Isra dan Mi'raj yang asalnya 50 dikurang 5 kurang 5 menjadi 5 tapi tidak mengurangi pahalanya. Tolong yang 5 jangan dikurangi lagi. Kemudian kurangi habis. Malu Nabi kita Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salat ini adalah penentu. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu as-shalah. Pertama kali nanti di hadapan Allah yang ditanyakan bukan berapa kali haji, bukan berapa kali umroh, bukan berapa banyak amal, tapi yang ditanyakan adalah salat. Fa in wujidat naqisatan ruddat sa'iru amali. Jadi kalau dilihat solat kita kurang, apalagi tidak solat, ruddat sa'iru amali, maka amalan kebaikan lainnya ditolak semuanya. Percuma hajinya, percuma umrohnya, percuma sedekahnya, semua tidak diterima karena solatnya bermasalah. Fa in wujidat tamatan. Kalau dilihat solatnya sempurna, qubilat sa'iru amali, amalan lain tidak usah ditanyakan lagi, sudah dipastikan kata Allah amalan lainnya diterima karena sembahyangnya, solatnya sudah dipastikan sempurna. Maka dari itu kalau hendak amalan-amalan kita diterima, pertama yang diperhatikan solat kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Selama kita solat, kita terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Kemudian ada saudara kita yang masih maksiat, jangan sampai tinggalkan solat. Walaupun mungkin kadang-kadang masih maksiat, tapi kenapa sebab? Boleh jadi dengan sebab solatnya di akhir hayatnya Allah bolakkan hatinya, sadar Allah bolakkan hatinya, dia kembali kepada Allah sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita malam hari ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan kewajiban kepada Allah sehingga kita berkumpul bukan saja malam hari ini tapi kita berkumpul di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, bukan menggurui tapi semata-mata kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini manfaat bagi diri pribadi dan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ihdinas siratal mustaqim. Billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.